Baik, apa kabarnya bagi kita semua? Saya akan membagikan suatu sesi mengenai bagaimana kita menyusun suatu program kerja ya untuk klub kita, ya klub Pathfinder kita atau Adventurer juga bisa di sini ya. Judul materinya adalah Programming and Planning ya, PFAD 003 ya. Saya Master Guide Anto Cakrapawira ya. Saya dari Jemaat Kedatangan satu dan juga melayani di Marga Taqwa Natar. Baik, ada 23 slide yang akan kita pelajari pada saat ini. Jadi saya harap kita semua bisa fokus ya agar kita bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari saat ini di jemaat kita masing-masing. Materi ini sangat penting ya. Materi ini sangat penting karena banyak daripada kakak-kakak pembina yang tidak menerapkan hal ini nih, sehingga kerap em, jalannya program yang ada di klub itu sekedar ala kadarnya ya, begitu saja mengalir saja tanpa terprogram ya, tanpa adanya eh, penataan ya, perencanaan yang baik. Jadi kita akan pelajari pada saat ini sumber daripada em, referensi daripada materi kita ada dari 3 sumber di sini, yaitu the Pathfinder Basic Staff Training Course, ya, Youth Ministry Department of Seventh-day Adventist, ya 2004, ya 2004. Kemudian yang kedua Pathfinder Club Basic Staff. Di sini workshop resources for Peace Center, ya dari North American Division Office of Pathfinder Ministry. Ya, kita kadang mengadopsi juga dari North American Division, ya NAD tahun 2020. Kemudian Club Ministry Training Manual, ya workshop resources for presenter, ya General Conference of Seventh-day Adventist Youth Ministry Department 2022. Ya, ini masih tahun 2022 dari General Conference ya pusat. Baik. Maksud pelatihan. Pelatihan ini akan mencangkup perencanaan program-program Pathfinder di klub jemaat. Bagaimana menyusun program tahunan Pathfinder termasuk kegiatan pembukaan kelas, kegiatan mingguan, pelayanan masyarakat, tuntutan kelas, dan program kerja. Ya, konferensi daerah memeriksa seluruh komponen dari pertemuan-pertemuan rutin. Ya, tata cara pembukaan setiap pertemuan, pencapaian tuntutan kelas, dan kepahaman-kepahamannya. Hasil akhir yang diharapkan mampu untuk menghubungkan misi dan sasaran dari klub Pathfinder ke dalam perencanaan tahunan di dalam klub jemaat. Ya. Kedua, mampu menyusun kalender kerja tahunan klub dengan menggabungkan kalender kerja konferensi daerah dan kalender sekolah. Mampu menggabungkan aspek-aspek pencapaian pelantikan ya, investiture achievement ya, ke dalam kalender kerja klub jemaat ya. Kemudian mampu merencanakan pertemuan-pertemuan mingguan dengan tata cara upacara pembukaan dan penutupan. Ya, ini hal-hal yang penting yang akan diharapkan, goalnya yang diharapkan dari um, klub itu, klub yang kita jalankan ini, inilah hasil akhirnya. Ya, jadi mampu menghubungkan misi dan sasaran dari klub. Apa sih misi dan sasaran dari klub Pathfinder itu? Ya, ada misi, berarti harus ada strategi untuk mencapai misi tersebut. Ya, gitu. Mampu menyusun kalender kerja tahunan klub dengan menggabungkan kalender kerja konferensi daerah, nah atau sekolah. Jadi kita jangan hanya membuat program kerja, tapi tanpa kita melihat juga ada kalender kerja dari daerah, ya dan juga sekolah. Ya, oh kita mau bikin tour, ya ke museum tanggal segini. Oh, ternyata di situ daerah mau mengadakan suatu seminar
ya mungkin untuk pembina atau apa, atau sekolah pada saat itu ada programnya. Jadi kita harus lihat program dari daerah kita kumpulkan dulu, program sekolah kita kumpulkan dulu, baru kita susun. Ya, jangan menabrak. Ya, jangan juga tidak mengikuti program-program sekolah tersebut. Ya, jadi lebih mementingkan klub kelas kemajuan, jangan juga. Ya, mampu menggabungkan aspek-aspek pencapaian pelantikan ya dalam kalender kerja klub tahunan jemaat ya, klub kerja jemaat ya, kerja klub jemaat ya. Jadi pelantikan ini pencapaiannya bagaimana ya, sudah sudah berapa persen ketika dalam pertengahan tahun atau di bulan Mei, bulan Juni, udah berapa persen nih, waduh masih kurang. Oke, berarti program kerjanya kita lebih perbanyak ke arah pencapaian dari buku ya, jangan kebanyakan kepahaman ya, jangan kebanyakan acara keluar ya, tapi mungkin kita fokus ke buku. Nah, jadi bikin perencanaannya gitu, programnya, rencana kerjanya dibuat. Mampu merencanakan pertemuan-pertemuan mingguan dengan tata cara upacara pembukaan dan penutupan. Ada standarnya ini ya, upacara pembukaan dan penutupannya ini. Baik, yang berikutnya, misi utama Klub Pathfinder. Tujuan dari Klub Pathfinder adalah untuk memperkenalkan orang muda kepada Yesus Kristus dan untuk membantu mereka bertumbuh dalam Dia. Program Klub Pathfinder akan menolong mereka untuk memperkembangkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Ya, ada segitiga. Ya, segitiga dalam perisai Pathfinder itu yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa. Ya, kalau kita lihat dari logo Pathfinder, ada segitiganya pada perisai itu adalah tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan tubuh, pikiran, dan jiwa daripada anggota Pathfinder ini. Nah, tujuannya adalah memperkenalkan orang muda kepada Yesus Kristus. Ya. Apa yang mau kita, orang muda mau kenal dari Yesus Kristus? Ya. Ya. Dan kemudian bertumbuh dalam Dia. Apa yang kita harapkan orang muda untuk bisa bertumbuh dalam Dia? Ya. Tanaman supaya bisa tumbuh itu harus apa? Harus dikasih pupuk, kasih air, kena sinar matahari yang cukup. Bagaimana dengan manusia, dengan Tuhan? Ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh dalam Yesus? Ya, gitu. Jadi kita harus membuat program-program yang mengarah kepada misi ini, memperkenalkan orang muda kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu apa sih? Siapa sih Yesus Kristus? Oh, berarti kita harus lihat teladannya, pengorbanannya, ya. Lalu bagaimana dia kasihnya, ya, kebangkitannya. Ini yang kita harus coba orang muda untuk dapatkan mengenal dari Yesus Kristus itu. Menyusun kalender klub, menyusun program kerja sangat krusial untuk keberhasilan suatu klub. Tapi ini penting dan harus dilakukan. Ya. Menyusun program kerja itu sangat penting, krusial dibilang ini ya. Kalau tidak ada program kerja ini ya sudah deh. Biasanya klub itu jalan begitu saja, mengalir begitu saja. Ya, kadang bisa terjadi konflik karena apa? Ada tiba-tiba pembina yang tiba-tiba, ah kita sekarang sahabat ini mau ini katanya. Tiba-tiba, ayo kita semua kumpul, bikin baris berbaris. Ini apa coba? Atau enggak? Oh ini sekarang kita conducting. Padahal nggak ada jadwal latihan conducting, tapi dia dibikin seperti ini. Nah ya kan seperti contoh ya. Jadi ini semua dikarenakan kebutuhan waktu dan usaha untuk mengumpulkan detail perencanaan, rencana konferensi daerah dan orang-orang terlibat dalamnya. Ya, ini sangat menantang katanya. Ya, pasti menantang. Ya, baik. Ini contoh ya. Ini contoh ketika dulu tahun 2010 saya dan Karikson Manik melayani di Pathfinder Kedaton 1 2010 ya. Di sini kelihatan ada kelas contoh nih program kerjanya Februari 2010, 6 Februari, kepahaman mengenai uniform. Uniform itu seragam, bagaimana supaya kita kenal seragam, kacu yang benar, ya menempatkan atribut yang benar. Ini masih ada nih.
Kak Trinugroho ya, sekarang sudah jadi bendahara di Kalimantan. Kemudian Sabat. Nah, Sabat berikutnya kelas masing-masing. Di sini udah kelihatan seragam bebas pakai kacu. Ya, yang Sabat tanggal 6 Februari seragam tipe A. Begitu. Hari Minggunya, oh ternyata ada hari Minggu. Kepahaman baris berbaris ya, baris berbaris jangan di hari Sabat lah, ya kan? Nah, kemudian master guide-nya siapa? Nah, di sini ada yang terlewat nih. Seragamnya tidak belum dituliskan ya, seragamnya. Jadi apa besok hari Minggu? Nah, Sabat tanggal 20 minggu berikutnya kelas gabungan mengenai conducting ya oleh Kak Vera Napitupulu, seragam tipe A. Jelas ya. Nah, kemudian Sabat 20 itu kelas masing-masing. Kelas masing-masing berarti ngebahas buku. Buku yang ada tuntutan buku ya. Itu. Kemudian nih bulan Maret, ya ini 2 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan lah. Ya, Sabat 6 Maret kelas gabungan storytelling seragam tipe A oleh MG A Sagala. Nah, terus berikutnya memasak dasar lanjutan dibawakan MG Lisda Sagala seragam tipe C. Ya, dan seterusnya kelas masing-masing. Nah, ini kelas masing-masing adalah kelas biasa. Jadi kita harus sahabat membahas buku tuntutan normal. Ya, di sini dalam 1 bulan berarti kelas biasa ini ada 2 kali. Ya, sama sahabat terakhir. Nah, ini sisanya kelas kepahaman. Nah, di sini ada tulis diklat, lalu direkturnya menandatangan, ya, harus tanda tangan. Ya, baru ditempel di mading. Kalau sekarang bisa di WA, tapi juga harus di mading karena apa? Biar orang tua baca. Oke, orang tua wajib baca ini. Oke, pertemuan rutin mingguan. Klub Pathfinder lebih banyak melakukan pertemuan rutin setiap hari Sabat sebelum acara pelayanan pemuda Advent. Tidak menutup kemungkinan pada hari lain yang disepakati. Kegiatan-kegiatan lain ditambahkan pada hari-hari Minggu dan tanggal-tanggal merah lainnya. Gunakan tata cara pertemuan rutin yang sederhana dalam setiap pertemuan rutin. Ya, jadi upacaranya sederhana saja, jangan terlalu apa ya formal, ya, jangan terlalu formal. Ya, jadi sebenarnya cuma kumpul, ya, baris, lalu oke, kita sekarang akan ada kelas ini, ya. Tapi selama memberikan petunjuk, ya, informasi kepada anggota Pathfinder, barisan dalam keadaan apa rapi. Jadi seperti itu. Tapi tidak terlalu berbelit-belit. Ya, ada ini, ada laporan lah gitu. Jadi akhirnya nanti menyita waktu. Oke, persetujuan dari majelis jemaat. Majelis Jemaat harus menyetujui kalender tahunan dari klub karena hal ini akan memberikan rasa hormat dari Majelis Jemaat kepada klub. Akan lebih mudah disetujui oleh Majelis Jemaat saat klub mengajukan dana untuk kegiatan-kegiatan. Saat pengajuan asuransi untuk kegiatan klub diperlukan persetujuan dari pihak Majelis Jemaat ya. Beberapa program ini sangat berhubungan dengan resiko. Resiko dan juga pasti beberapa juga memerlukan dana dari jemaat. Jadi ini perlu disetujui oleh majelis jemaat. Nah, untuk yang berhubungan dengan resiko, dibuatkan dulu manajemen resikonya, ya. Jadi biar majelis jemaat bisa tahu, oh begini-begini, oh aman, ya, gitu, oh aman, ya. Kalau untuk dana ini benar-benar, karena jangan nanti tiba-tiba, oh kami mau ke Pahawang, oh itu tiba-tiba di awal tahun tidak pernah ada diajukan, ya, tiba-tiba minta 5 juta, 7 juta. Wah, ini tidak benar yang kayak gitu. Itu perencanaannya tidak jelas. Hanya menodong nanti. Istilahnya menodong. Ya. Baik. Perencanaan pencapaian pelantikan. Ini adalah inti dari kurikulum pelayanan klub Pathfinder, ya. Jadi pelantikan itu penting, ya. Merupakan pengakuan dari klub kepada mereka yang telah menyelesaikan tuntutan kelas. Menarik minat dari mereka yang belum mengikuti klub, ya, menarik minat orang tua yang belum terlibat untuk ikut melayani secara sukarela, menginformasikan kepada gereja dan komunitas apa yang telah dilakukan, telah tercapai, ya, telah dicapai, ya. Ini sangat penting, ya. Pentingnya program dan perencanaan dari sisi Alkitab. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu, ya. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya. Jadi bukan tidak ada dalam Alkitab, ya, bahwa perencanaan
ya itu diperlukan dalam sebuah peperangan. Tapi itu juga bergantung kepada apa? Penasehat. Ya. Menang perang itu tergantung penasehat yang banyak. Ya, itu. Jokowi itu bisa bagus karena apa? Penasehatnya bagus-bagus. Ya, ada Bapak Luhut, ya, Binsar Panjaitan dan lain-lain itu penasehat dia. Ya, makanya dia bagus dalam memimpin bangsa ini. Oke. Pentingnya program dan perencanaan dari sisi roh nubuat. Ya. Ellen G. White, Pastoral Ministry, halaman 275. Orang-orang muda adalah sasaran khusus dari serangan setan dan manifestasi dari kelembutan, kebaikan, dan simpati serta kasih. Sering mengerjakan keselamatan dari mereka yang berada di bawah pencobaan dari si jahat. Ellen White seri membina keluarga jilid 1 halaman 289. Para pemuda sekarang ini sedang menentukan nasib kekal mereka. Dan saya mengajak kamu untuk memikirkan suatu perintah yang dalamnya Allah telah gabungkan suatu janji yang indah, supaya dilanjutkan umurmu dalam negeri yang dianugerahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, ini pentingnya program dan perencanaan dalam dari sisi roh membuat. Ya, Ellen G. White sudah menuliskannya. Ya. Kemudian kita bisa lihat sekarang ada studi kasus dan diskusi. Studi kasus, tidak ada pengurus klub Pathfinder. Ini ya, tidak ada pengurus. Berarti klub Pathfinder baru nih. Kalender tahunan klub, pertemuan rutin, usulan pelantikan dan sebagainya dikerjakan sendiri oleh direktur klub. One man show. Wah, one man show ini tidak baik loh. Dalam kepemimpinan sebuah organisasi, one man show ini tidak baik. Ya, otoriter, semua dipegang sama dia. Nanti dia stres sendiri. Ya, stres sendiri. Padahal apa? Sebenarnya yang lain bisa, bawahannya bisa. Ya, begitu juga gini, ada diklat, ada apa semua, sebenarnya bisa. Nah, akibat yang ditimbulkan kalender tahunan hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya. Ini katanya ya. Seluruh kegiatan dari kalender tahunan bergantung kepada keberadaan dari direktur klub. Kandidat yang akan dilantik untuk jenjang selanjutnya murni keputusan direktur klub dan majelis jemaat. Wah, ini serba direktur klub ini. Ya, semua direktur klub ya. Ya, kalau gini bisa stres sendiri, ya apalagi gereja Kedaton. Ya, Pathfindernya ada sekitar 80. Saya dengar terbanyak se-Indonesia. Ya, kedua setelah Ciamplas Bandung kalau nggak salah. Ya, Pathfinder Kedaton itu terbanyak se-Indonesia diperkirakan ya. Oke. Jadi kalau semua dipegang oleh direktur klub, ya ini semua jadi seperti semua dipegang oleh satu sisi saja. Ya, ini tidak baik. Ini biasanya yang kayak gini stres sendiri. Ya direktur ini akan stres. Ya, jadi dia harus rapat, dia harus meminta pendapat dari instruktur-instruktur, pembina-pembina. Oke, baik, apa yang akan kita lakukan pada bulan besok? Ya, rencana apa? Ya, supaya misi daripada klub Pathfinder ini bisa tercapai, apa yang kita lakukan? Ya, jangan ada program yang tidak mengarah kepada misi klub Pathfinder tadi. Ya, untuk mengenal orang muda kepada Yesus Kristus. Ya, mengenalkan orang muda kepada siapa? Yesus Kristus. Solusi alternatif, case tadi, baca dan pahami kembali manual klub, mengikuti pelatihan-pelatihan tingkat conference daerah atau uni. Kumpulkan seluruh master guide yang ada di jemaat pada awal tahun untuk memilih pengurus klub, pembina dan instruktur. Ya. Kepahaman apa yang harus diulang atau diadakan untuk dimasukkan ke dalam kalender kerja. Ya. Buatlah standar penilaian untuk menjadi pertimbangan saat akan mengusulkan pelantikan. Jadi jangan copy paste terus program klub tadi, jangan ya. Coba diputar, nanti dihafal itu sama sama Pathfindernya karena beberapa Pathfinder itu 6 tahun ya. Dia tahu nanti Januari pasti ini nih program kerjanya. Februari pasti ini. Udah hafal mereka. Jadi coba diputar demikian rupa ya. Diputar sedemikian rupa gitu. Lokasi-lokasi tempat akan kita melakukan pelatihan dicoba diganti tempatnya, jangan di satu tempat terus ya gitu. Kumpulkan semua instruktur, pengurus, pembina ya, baru putuskan 3 bulan atau 2 bulan lah
perencanaan program itu dibuat. Ya, studi kasus diskusi. Klub yang mengadopsi kalender 10 bulan, 10 bulan ya, 10 bulan, maaf, periode Februari November dengan pertemuan rutin mingguan antara 30 sampai 44 kali pertemuan. Menjadi beban tersendiri bagi Pathfinder, pembina dan instruktur. Pada periode-periode tertentu, Pathfinder merasa bosan dan kurang bersemangat mengikuti pertemuan rutin. Pembina dan instruktur tidak mempersiapkan material kelas untuk pertemuan rutin. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi programnya gitu padat ya, tidak dianalisa. Udah bosan anak-anak ini gitu kan. Apalagi ikut kelas Pathfinder ini bukan tidak ada stresnya, ada stresnya. Ini berbeda dengan mengikuti kelas sekolah sahabat. Ya, Pathfinder itu ada stresnya. Stresor itu bisa bersumber dari materi, bisa dari si pembina yang kerap, ya mungkin bersifat keras ya. Jadi kita lihat solusi, mengaktifkan rapat pengurus klub untuk mencari ide-ide kreatif, materi, dan metode pembelajaran pertemuan rutin. Instruktur tidak selalu harus seorang MG, ya bisa dari yang lain, bisa dari TNI, bisa dari polisi, boleh saja, bisa dari dokter, bisa dari perawat, ya untuk mengajar P3K. Ya, pertemuan rutin sekali dilakukan pada hari di luar sahabat dan outdoor. Ya, contoh mau kelas tentang pemadam kebakaran harus di hari Minggu. Ya, kelas kepahaman yang lebih variatif, jangan itu terus, conducting lagi, baris berbaris lagi, tali temali lagi, banyak tuh kepahaman daftarnya, jangan itu terus. Tapi ingat, tidak semua kelas kepahaman bisa dikasih untuk gabungan ya. Sahabat itu sendiri, teman itu sendiri ya. Jadi masing-masing punya, jangan dipaksakan. Nah, studi kasus case 3 dengan kegiatan-kegiatan yang cukup padat pada kalender kerja, dana yang akan diajukan kepada jemaat menjadi besar. Ya, kemungkinan dana yang diajukan tidak akan tujuan oleh majelis jemaat jika sepenuhnya bergantung pada keuangan jemaat. Ya, majelis jemaat akan memotong dana yang diajukan atau klub harus mengurangi usulan kegiatan yang ada di dalam kalender klub kerja. Ya. Kadang kalau minta, waduh karena ada kampore, waduh minta 30 juta, uangnya dari mana kadang kan, gitu. Hanya untuk berkemah doang, kampore minta 20 juta, ya kan. Padahal bisa membantu program jemaat yang lain, ya, menolong ibu-ibu yang sudah lanjut usia, ya kan, menolong di panti asuhan, ya. Jangan tiap tahun minta dana besar lagi, apalagi kampore dan kampore ya. Jadi majelis biasanya minta solusinya apa dari dana seperti itu. Oke. Libatkan orang tua pada tahap-tahap tertentu perencanaan kalender klub. Sampaikan kalender kegiatan dari konferensi daerah atau uni yang membutuhkan dana besar untuk diikuti oleh Pathfinder, misalnya Kampore Pathfinder. Benar kan? Sosialisasi kalender kerja di hadapan jemaat. Maaf. Aktifkan pencarian pengumpulan dana pribadi dan klub. Dana pribadi, tabungan, iuran, dan lain-lain. Dana klub dari Pathfinder Fair, sponsor usaha lainnya. Ya, kita ingat waktu Kampore Pathfinder se-Indonesia, wah, kami dari Natar sampai ada jualan sabun, ya, minta dana dari sana, minta dana dari sini, ya, hanya untuk mencapai bisa ikut Kampore se-Indonesia itu, ya. Baik. Kesimpulan modul, dengan memiliki kalender tahunan telah disetujui oleh majelis jemaat tidak berarti bahwa tidak akan ada masalah yang akan muncul dalam menjalankan kalender tersebut dalam klub masing-masing. Ya, bisa ada masalah, ada pembawa materi yang berhalangan karena sakit. Ya, nah, ini pasti ada masalah. Libatkan pengurus klub, majelis jemaat, dan orang tua yang mau terlibat penyusunan kalender tahunan. Banyak ya, tua-tua jemaat boleh dilibatkan, gembala jemaat, beberapa kan orang tua juga yang mungkin paham tentang pramuka, kepanduan boleh dilibatkan. Buatlah jadwal rapat staff klub minimal 1 bulan sekali. Ya, rapat tuh 1 bulan sekali. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan klub Pathfinder. Portofolio, susunlah contoh program kerja klub sederhana selama 3 bulan bagian terakhir klub Anda. Ya, tadi sudah saya kasih contoh kan, ya contoh bulan September, Oktober, November yang merupakan bagian dari program kerja klub tahunan.
Gabungkan pertemuan rutin dan rencana mengajar kelas kepahaman kalender tersebut, indoor outdoor. Rencanakan program pelantikan pada akhir kalender. Ujungnya itu pasti ada pelantikan, ya. Jika ada ide-ide kreatif akan membuat pertemuan rutin hari Sabat menjadi lebih menyenangkan untuk Pathfinder. Apa yang ingin Anda buat dalam waktu pertemuan selama 60-90 menit di outdoor? Uraikan pembagian waktu kegiatan, gunakan tata cara upacara pembukaan penutupan klub yang rutin, ya. Di sini tuliskan jawaban atas tugas di atas dalam format digital dan upload ke dashboard, ya, tugas portofolio Anda ke bagian persyaratan, ya, programming and planning. Tadi sudah saya kasih contoh, ya, cara membuatnya, ya. Jadi ini saja bagaimana membuat program ini, ya. Pertanyaan saya membuat program perencanaan klub, ya, selama 3 bulan, ya. Ini tugas. Kemudian bagaimana mengajukan yang berhubungan dengan dana ke majelis. Tugasnya seperti itu. Itu pertanyaan saya, 2 saja. Ya, yang berhubungan dengan resiko, yang berhubungan dana itu semua tolong diringkas kasih ke majelis. Contohnya dibuatkan, ya. Jadi itu saja, ya, yang bisa saya bagikan, kiranya berguna bagi kita semua. Tuhan memberkati.